Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini di mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem muskuloskeletal, dan yang akan kita bahas adalah asuhan keperawatan pada fraktur. Semoga teman-teman tetap semangat, sehat, dan enjoy mengikuti materi pada hari ini. Yuk kita mulai dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ke definisi ya. Langsung kita bahas tentang definisi dari fraktur itu sendiri. Jadi, fraktur untuk definisinya adalah terputusnya kontinuitas daripada tulang atau rusaknya tulang karena bisa karena trauma sehingga tulang menjadi patah. Itu definisi dari fraktur. Kemudian untuk etiologinya, jadi etiologi dari fraktur itu yang pertama, penyebabnya bisa terjadi karena trauma itu sendiri atau benturan, kemudian bisa juga karena adanya tekanan, bisa juga karena stres, kemudian bisa juga karena ada faktor yang lainnya seperti misalnya, nah untuk faktor yang lainnya tadi ya yang berhubungan dengan etiologi pada fraktur, diantaranya adanya tumor pada bagian tulang yang mengalami fraktur. Jadi fraktur itu bisa terjadi karena adanya tumor pada bagian terdekat pada tulang. Itu untuk etiologi. Kemudian lanjut ke manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari fraktur itu sendiri. Yang pertama bisa muncul nyeri, kemudian bengkak, kemudian edema. Itu yang bisa memberikan tanda dan gejala pada fraktur. Kemudian yang selanjutnya ada komplikasi. Nah, untuk komplikasi pada fraktur, jadi fraktur itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, selanjutnya komplikasi yang lainnya bisa menyebabkan kerusakan struktur pada tulang, kemudian sehingga bisa berpengaruh ke daerah sekitar yang mengalami fraktur, kemudian terjadi edema, kemudian juga bisa terjadi shock. Nah, untuk shock ini biasanya dialami oleh pasien yang mengalami fraktur, khusus untuk jenis fraktur terbuka. Itu ya. Itu yang bisa menyebabkan munculnya komplikasi pada fraktur. Oke, selanjutnya kita mulai ke jenis-jenis fraktur. Jadi, fraktur itu ada jenis grand stick, kemudian ada displace, kemudian ada comminuted, kemudian juga ada oblique, longitudinal, interartikuler, kemudian ada impacted, kemudian ada patologik, lanjut ada juga spiral, kemudian ada stres. Nah, dari penjelasan tadi ada etiologi bahwasanya stres juga bisa menyebabkan terjadinya fraktur. Nah, jenis fraktur yang stres itu bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian yang selanjutnya ada jenis fraktur transverse. Oke, selanjutnya kita ke patoflow atau patofisiologi perjalanan penyakit sehingga bisa menyebabkan masalah keperawatan. Kita mulai dari etiologi atau faktor predisposisi yang bisa menyebabkan terjadinya fraktur. Dari penjelasan pertama tadi, penyebabnya bisa karena benturan, trauma, bisa karena tumor ya, sehingga bisa menyebabkan fraktur. Jadi fraktur itu bisa terjadi fraktur terbuka dan fraktur tertutup.
Nah, dari fraktur terbuka dan fraktur tertutup sehingga bisa menyebabkan kehilangan integritas tulang, kemudian terjadi ketidakstabilan pada posisi tulang atau pada posisi fraktur atau tulang yang mengalami fraktur tersebut, sehingga bisa menyebabkan fragmen tulang yang patah menusuk organ sekitar dan terjadilah gangguan rasa nyaman nyeri. Lanjut lagi, dari fraktur terbuka dan tertutup selanjutnya bisa menyebabkan terjadinya perubahan fragmen tulang sehingga terjadi kerusakan pada jaringan dan pembuluh darah, sehingga terjadi perdarahan lokal, hematom pada daerah fraktur, kemudian aliran darah ke daerah distal berkurang atau terhambat, sehingga bisa menyebabkan warna jaringan pucat, nadi lemas, sianosis, kesemutan, kemudian terjadi kerusakan neuromuskuler, gangguan fungsi organ distal, sehingga bisa menyebabkan masalah keperawatannya, gangguan mobilitas fisik. Dan masalah keperawatan yang lainnya bisa mengalami gangguan integritas kulit. Bisa terjadi karena kenapa? Karena fraktur terbuka, ujung tulangnya menembus otot dan kulit sehingga bisa menyebabkan luka. Dan selanjutnya masalah keperawatan yang terakhir juga bisa terjadi karena fraktur bisa muncul masalah keperawatannya, yaitu resiko tinggi infeksi. Nah, untuk resiko tinggi infeksi ini banyak faktornya ya. Bisa muncul karena kuman mudah masuk, kemudian kode entry daripada kuman itu juga mempengaruhi terjadinya resiko tinggi infeksi atau masalah keperawatan resiko tinggi infeksi. Nah, itu tadi merupakan patofisiologi perjalanan penyakit sehingga bisa menyebabkan masalah keperawatan pada fraktur. Selanjutnya ke intervensi yang bisa kita tentukan pada masalah keperawatan yang muncul tadi ya. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang apa saja sih intervensi yang bisa kita berikan kepada pasien yang mengalami masalah keperawatan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada nyeri. Kalau nyeri, intervensi yang bisa diberikan sudah pasti kita mengkaji PKRST dulu. Kemudian berikan teknik relaksasi napas dalam atau teknik distraksi yang lainnya. Ya. Nah, kemudian untuk gangguan mobilitas fisik sudah pasti kita melakukan range of motion misalnya ya. Kemudian gangguan integritas kulit, kita juga bisa melakukan perawatan luka. Kemudian untuk resiko infeksi kita juga bisa melakukan perawatan luka itu sendiri sehingga tidak mengalami infeksi. Jadi kuman pun tidak bisa mempengaruhi luka. Oke, baik, demikianlah penjelasan untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah kita bahas tadi. Penjelasannya sudah dijelaskan tentang asuhan keperawatan pada fraktur. Itu saja untuk hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan marilah sama-sama kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.